Akhirnya Infinix merilis HP baru lagi yang kali ini adalah Infinix Zero 30 4G. Infinix memang udah berhasil menaklukkan pasar HP 2 juta hingga 3 jutaan berkat produk-produknya yang selalu menawarkan spesifikasi yang luar biasa. Bahkan Infinix sampai dapat julukan King Phoenix. Utamanya di rentan harga segini, sebelumnya Infinix udah ngeluncurin Infinix Note 30 Pro yang punya spesifikasi gila-gilaan untuk sekelas HP 3 jutaan kecil. Dan di HP yang terbaru ini, Infinix juga kembali ngasih spesifikasi yang dijamin bisa jadi yang terbaik di kelasnya. Sebut aja mulai dari performanya yang diotaki oleh chipset 4G paling kenceng saat ini. RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. Speakernya stereo. Dan yang paling keren yaitu desainnya yang kelihatan sangat mewah untuk HP di harga segini. Dan untuk harga tepatnya adalah Rp3.099.000 untuk harga normalnya dan Rp2.899.000 untuk harga flash sale-nya. Namun di video kali ini kita gak akan muji-muji HP ini doang. Melainkan kami juga akan kasih kamu poin-poin apa yang harus diperhatikan dari HP ini. Supaya kamu bisa tahu HP ini cocok untuk kamu atau tidak. Dan tidak menyesal di kemudian harinya. Oleh karena itu, tanpa banyak basa-basi lagi, jangan lupa subscribe dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Infinix Zero 30 Indonesia. Yang pertama, desain premium. Alih-alih hadir dengan desain bodi mengotak seperti HP-HP baru lainnya, Infinix memilih jalannya sendiri dengan menghadirkan ponsel yang punya lengkungan di layarnya, lalu frame kiri dan kanan, serta tepi penutup belakangnya. Selain memberikan kesan mewah untuk HP dengan harga segini, bodinya ini juga memberikan feel genggaman yang lebih nyaman ketimbang HP dengan bodi mengotak. Apalagi bodi HP ini juga cuma punya ketebalan 7,9 mm dan bobot yang cuma sekitar 182 gram aja, jadi terasa tipis dan ringan. Kalau untuk tampilan belakangnya sendiri ini terbuat dari plastik polikarbonat. Namun yang menarik adalah soal finishingnya yang mana dibuat licin layaknya HP mahal dengan permukaan matte, sehingga tidak mudah meninggalkan noda sidik jari. Adapun Infinix Zero 30 hadir dalam 3 opsi warna, yaitu ada Sunset Gold, Misty Green, dan Pearly White. Ketiganya sama-sama keren akan tetapi varian Misty Green agak beda karena memiliki tekstur seperti kulit sintetis yang membuatnya terasa lebih premium. Bahkan gak cuma soal tampilannya aja, Infinix Zero 30 juga udah punya sertifikasi IP54 yang tandanya HP ini udah bisa tahan terhadap debu dan percikan air. Yang kedua, layar luar biasa. Infinix Zero 30 menggunakan layar 6,78 inci dengan panel AMOLED yang resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Layar ini menawarkan pancaran 1 miliar warna dengan tingkat kecerahan yang mencapai 950 nits. Jadi meskipun sedang di bawah terik matahari pun layarnya masih bisa dilihat dengan jelas. Selain itu, layar HP ini juga udah punya perlindungan Corning Gorilla Glass. Jadi gak cuman menang bagus aja, tapi juga aman terhadap goresan. Mengingat nyari proteksi layar lengkung seperti ini tidak semudah nyari proteksi layar datar. Namun keuntungan dari layar lengkung seperti ini jelas punya sudut pandang yang lebih luas sehingga sangat memadai untuk keperluan menonton film, main game, hingga mengedit foto atau video. Dan yang paling penting yaitu terlihat mahal. Selain yang udah disebutkan tadi, layar HP ini juga udah mengusung fitur Always On Display. Lalu ada juga Magic Ring alias tampilan notifikasi ala Dynamic Island seperti di iPhone. Hanya saja, belum semua notifikasi bisa ditampilkan dengan Magic Ring, khususnya notifikasi dari aplikasi pihak ketiga. Layar HP ini juga sudah lolos sertifikasi rendah emisi cahaya biru dari TUV Rheinland, sehingga penggunaan di kondisi cahaya remang dalam waktu lama pun tetap aman untuk mata. Sertifikasi Widefine L1 juga ada tanda bahwa layar Zero 30 bisa memutar film di Netflix pada resolusi tertinggi. Yang ketiga, speaker stereo. Dengan adanya speaker ganda di HP ini, kegiatan nonton film di HP ini jelas akan terasa lebih memuaskan. Ditambah lagi, speaker stereo Zero 30 disetel oleh JBL, produsen perangkat audio kenamaan, dan ada juga fitur DTS untuk mengatur equalizer. Untuk kualitasnya sendiri udah cukup bagus di kelas harganya, keluaran suaranya kencang dan detailnya cukup, namun elemen bassnya belum terlalu bagus. Tapi yang jelas ini udah jadi poin plus dibanding HP lain yang mayoritas cuma punya satu speaker aja. Yang keempat, pakai chipset 4G terkencang saat ini.
Infinix Zero 30 dipersenjatai oleh MediaTek Helio G99 yang merupakan chipset 4G paling ngebut saat ini, setidaknya hingga video ini dibuat. Skor Antutu 9-nya bisa tembus 380 ribuan, sebuah skor yang cukup tinggi untuk HP kelas harga segini. Performanya udah cukup mumpuni untuk pemakaian sehari-hari. Kenyamanan dalam navigasi, buka aplikasi, hingga multitasking semuanya bisa lancar tanpa kendala apapun. Performa untuk menjalankan game juga terbilang mantap. PUBG Mobile dapat dijalankan di settingan Smooth Ultra, bisa juga di Balance Ultra dan HD High. Dan pada saat dites mainin di settingan Smooth Ultra, game berjalan dengan lancar dan dapetin rata-rata di 38 fps. Dan terendahnya pun ada di 35 fps. Yang kelima, kamera 108 megapiksel. Infinix Zero 30 punya 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Kamera utama autofocus tersebut cukup spesial karena dibekali OIS untuk meminimalkan guncangan saat menjepret foto dan video. Sedangkan untuk bagian depannya ada kamera selfie 50 megapiksel ditemani lampu LED flash yang merupakan ciri khas dari Infinix. Sementara untuk perekaman videonya, baik kamera utama maupun kamera depannya bisa merekam video dengan resolusi hingga 2K 30 fps. Perekaman 1080p 60 fps pun tersedia, namun fitur penstabilan video hanya aktif pada resolusi 1080p 30 fps. Untuk hasil foto cukup bagus di kelasnya, detailnya tinggi, warnanya cukup konsisten, dan rentang dinamisnya luas. Kemampuan low light-nya pun oke baik di kamera depan maupun di kamera belakang. Yang keenam, charging ngebut dan bypass charging. Infinix Zero 30 dibekali baterai 5000 mAh dan didukung pengisian daya cepat 45 Watt. Dengan charger bawaan, pengisian baterai dari 1 hingga 50% bisa dicapai 21 menit. Sedangkan untuk ngisi sampai penuh hanya memerlukan waktu 53 menit aja. Selain ngebut, pengisian daya Zero 30 juga mendukung fitur yang biasanya cuma ada di HP gaming, yakni bypass charging. Fitur ini memungkinkan charging akan dialirkan langsung ke motherboard tanpa melalui baterai sehingga membuat bodi ponsel jadi lebih adem, terutama saat HP dipakai main game sambil dicas. Yang ketujuh, fitur dan sensornya lengkap. Dukungan konektivitas 5G memang belum dipunyai Zero 30, namun beberapa konektivitas lainnya lengkap, termasuk adanya fitur NFC multifungsi. Fitur ini bermanfaat bagi kamu yang sering naik kereta listrik ataupun keluar masuk jalan tol, karena NFC dapat dimanfaatkan untuk mengecek dan mengisi saldo e-money. Selain itu, sensor di HP ini juga tergolong lengkap. Mulai dari fingerprint yang udah ada di layar, akselerometer, proksimitas, kompas, dan gyroscope hardware juga udah tersedia di HP ini. Bahkan HP ini juga punya radio FM, sehingga buat kamu yang lagi jenuh bisa juga manfaatin fitur yang satu ini. Jadi itulah kelebihan yang dimiliki oleh Infinix Zero 30 di harga 3 jutaan. Selain kelebihan, tentu HP ini juga punya kekurangan yang mesti kamu tahu supaya gak menyesal nantinya. Oleh karena itu, S-Tech-In juga udah rangkum apa aja yang mesti diperhatikan dari Infinix Zero 30 ini. Kekurangan yang pertama, tanpa ultra wide. Di zaman seperti sekarang ini, konsumen udah banyak yang nyari HP dengan kamera ultra wide. Tapi sayangnya Infinix lebih memilih makro dan depth sensor sebagai pendamping kamera utamanya. Ini juga sekaligus menjadi downgrade dari pendahulunya yang justru udah punya lensa tersebut. Yang kedua, tanpa slot micro SD dan audio jack 3,5 mm. Keputusan Infinix untuk menyusutkan ukuran dan bobot ternyata berimbas pada hilangnya dua fitur esensial, yakni slot micro SD dan audio jack 3,5 mm. Jadi kamu harus pastikan kalau penyimpanan 256 GB udah cukup untuk pemakaian kamu nantinya atau tidak. Di sisi lain, hilangnya audio jack bikin kamu harus pakai earphone dengan ujung USB-C jika ingin mengaktifkan radio FM. Sedangkan kalau untuk keperluan lain seperti mendengarkan musik, kamu bisa akalin juga pakai TWS. Jadi itulah sekiranya poin kekurangan yang dimiliki oleh Infinix Zero 30. Tapi kalau kekurangan yang disebutkan tadi bukan menjadi masalah untuk kamu, bisa diartikan HP ini cocok untuk pemakaian kamu nantinya. Simpulannya, apa yang ditawarkan oleh Infinix Zero 30 di harga 3 jutaan membuatnya worth it untuk dibeli. Dengan harga 3 jutaan aja, pengguna bakal dapetin HP dengan desain mewah, layar cakep, performa mumpuni, charging kenceng, dan fitur-fitur yang lengkap.
Namun penggunaan orang berbeda tergantung pemakaian masing-masing. Jadi kalau menurut kamu gimana nih? Apakah Infinix Zero 30 ini worth it untuk dibeli? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya guys, nanti akan saya baca. Dan info tambahan, kalau kamu tertarik dan ingin membelinya, link pembelian udah saya cantumin di kolom deskripsi video ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, supaya kamu dapetin info terkait HP terbaru setiap harinya. Terima kasih yang udah nonton, sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.